Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kamelia, NIM 112211426. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan yang berjudul tentang penerapan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Pendahuluan. Pajak penghasilan atau PPh merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya. Salah satu jenis pengenaan pajak yang bersifat khusus adalah PPh Final, di mana pajak dikenakan langsung atas suatu jenis penghasilan tertentu dan bersifat final. Artinya, tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak terutang lainnya. Salah satu penghasilan yang dikenal PPh Final berdasarkan pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kepatuhan pajak terutama dari sektor properti. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Yang kedua, Peraturan Perundangan Nomor 34 Tahun 2017 tentang PPh atas penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Yang ketiga, Per 31/PJ/2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Subjek dan objek pajak. Yang pertama ada subjek pajak, yaitu pihak yang menerima penghasilan dari sewa. Yang pertama dari orang pribadi, yang kedua dari badan usaha atau VT, SIPI, yayasan, dan lain-lain. Yang kedua ada objek pajak, yaitu penghasilan dari sewa tanah atau bangunan, baik dibayar secara yang pertama, secara tunai atau cicilan. Yang kedua, secara bulanan, tahunan, atau sekaligus. Yang ketiga, secara jangka panjang atau jangka pendek. Tarif dan dasar pengenaan pajak. A. Tarif PPh Final, yaitu 10% dari jumlah bruto penghasilan sewa. B. Dasar pengenaan pajak atau DPP, yaitu jumlah bruto yang diterima dari sewa termasuk biaya lainnya. Dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP adalah jumlah bruto penghasilan sewa termasuk yang pertama ada nilai sewa, yang kedua ada biaya service charge, kemudian ada biaya maintenance, dan biaya keamanan dan kebersihan. Siapa yang memotong PPh Final atas sewa tanah dan bangunan? PPh Final atau pemotongan pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan wajib dipotong oleh penyewa, baik orang pribadi ataupun badan. Orang pribadi yang dapat memotong hanyalah yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, yang pertama ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Contoh objek sewa yang pertama ada tanah kosong. Tanah kosong adalah bidang tanah tanpa bangunan yang digunakan untuk keperluan tertentu oleh penyewa seperti untuk tempat parkir, lahan pertanian sementara, penempatan kontainer, atau persiapan pembangunan. Yang kedua itu ada rumah tinggal. Adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh perorangan atau keluarga. Yang ketiga, ruko atau rumah toko adalah bangunan bertingkat yang menggabungkan fungsi tempat tinggal dan tempat usaha, biasanya lantai bawah untuk usaha dan lantai atas untuk tempat tinggal. Yang keempat ada apartemen, yaitu unit hunian dalam suatu bangunan bertingkat yang terdiri atas berapa unit tempat tinggal. 5. Gudang. Gudang adalah
bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang, logistik, atau bahan baku, baik untuk kebutuhan pribadi maupun perusahaan. Yang keenam itu pabrik. Pabrik adalah bangunan yang dirancang untuk kegiatan produksi atau manufaktur, tempat berlangsungnya proses industri. Contoh kasus dan perhitungannya. Kasus yang pertama yaitu tentang pemotong oleh badan. PT EKZ menyewa ruko dari Ibu Ani senilai 120 juta untuk jangka waktu 1 tahun dibayar sekaligus. Karena PT EKZ adalah badan, maka PT EKZ sebagai penyewa wajib memotong PPh final 10% yaitu senilai 12 juta. Maka Ibu Ani menerima bersih yaitu sebesar 108 juta rupiah. Contoh kasus dan perhitungan. Kasus kedua yaitu sewa oleh perorangan, yang mana Bapak Budi menyewa rumah dari Bapak Agus yaitu senilai 60 juta dalam setahun. Karena penyewa adalah perorangan, maka Bapak Agus wajib menyetor sendiri PPh final yaitu 10% dikali 60 juta didapat 6 juta rupiah. Maka disetor paling lambat tanggal 15 bulan seterusnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.